Sebenarnya emang dari kecil udah suka nyanyi sih Kak. Terus sama mama sama papa juga disupport untuk ikut les kayak gitu-gitu. Terus karena dulu aktif di sekolah dan juga di gereja gitu, jadi ya nyanyi-nyanyi aja paling sekitar situ. Dia yang kayak nggak, Angel harus di sini gini. Aku kayak mikir, oh aku penekanannya harus di sini nih. Tapi sama Kak Natasha kayak enggak Angel di sini gini. Tapi justru aku yang kayak wow, aku nggak pernah kayak gini gitu. Sesuatu yang baru, cara belajar membawakan sebuah lagu dengan cara yang baru. Oh, aku ngegapin dia nih. Kalau aku tiba-tiba aku bukan yang kayak oh iya, aku langsung tampar nih. Wow. Langsung ada tindakan ya, nggak berlarut-larut ya. Cowok-cowok emang kayak gitu, Angel. Iya kan? Sorry. Nggak semua cowok. Sorry ya, nggak semua laki-laki ya. Tidak semua laki-laki yang seperti kalian itu. temui aja yang seperti itu. Iya, termasuk Anda ya. Anda juga saya temui. Iya juga ya. Bapak anak. Masih bareng sama Lembayu Dan Abdul di Fit Radio, siaran bareng Angelina Punaji. Bagaimana perjalanannya? Aku love it banget loh. Aku love it banget karena aku sudah biasa menjadi driver akap ya. Wow. Antar provinsi Seperti ya. itu, antar kabupaten, antar provinsi. Jadi nggak cuma nyanyi, jadi supir juga sekarang. Iya, aku lebih ke anak lapangan sebenarnya. Angel nih kabarnya adalah salah satu talent muda dari X Factor Indonesia season 4 ya. Betul. Kamu termasuk yang paling muda di situ. Termasuk yang paling muda. Umur berapa Pas sih? waktu itu Waktu itu masih 16 tahun. Wow, berarti sekarang 18. 18. Pas banget, beda 2 hari kita. Yang benar. Iya benar. Terlalu dekat. Kedeketan ya? Iya. Enggak masuk ya? Enggak, beda 10 tahun mungkin. Berarti Angel lahir tahun berapa nih, Angel? 2007. Oh ya, maaf nih. Lanjutkan. 2007. Sorry ya, Mas, kalau nggak ikut nggak apa-apa Iya, saya nggak aja. Tapi Angel emang udah dari kecil mau masuk ke industri musik atau kayak tiba-tiba aja Iya, dia pengen gimana jadi awalnya gitu? penyanyi? Sebenarnya emang dari kecil udah suka nyanyi sih Kak. Terus sama mama sama papa juga disupport untuk ikut les kayak gitu-gitu. Terus karena dulu aktif di sekolah dan juga di gereja gitu, jadi ya nyanyi-nyanyi aja paling sekitar situ. Terus yang kayak mulai ke kecamatan. Wow. Serius nih? Mulai yang kayak gitu-gitu kan anak-anak SD kan biasanya gitu kan. Iya benar. Jadi awalnya dari situ dulu. Terus awalnya cuma ikut lomba-lomba biasa aja, sewajarnya anak kecil aja lah ya gitu ya. Aja gitu ya. Mengisi waktu, ya kan. Terus baru ikut X Factor Indonesia, ajang kompetisi, barulah akhirnya fokus untuk di industri gitu. Itu awalnya gimana bisa akhirnya ikut X Factor? Emang disuruh atau kamu mau sendiri? Aku itu sebenarnya nyoba udah lama banget. Jadi ajang kompetisi itu aku udah ikut sebenarnya dari kecil. Kayak beberapa kompetisi yang buat anak-anak ya. Cuma emang kayaknya nggak masuk ya. Mungkin belum bagus gitu ya dilihat sama produser kayaknya. Suaranya. Enggak dulu gitu. Kalau menurut aku sih no gitu. Menurut aku sih no ya. Iya, jadi pas ikut X Factor itu SMA kelas 2. Jadi 2023 akhir ya. Sampai 2024 awal ya udah akhirnya dapet. Jadi aku tuh lucu sebenarnya di X Factor itu aku jadi bernasib kayak One Direction gitu. Jadi aku jadi grup. Dibuat grup. Aku tuh jadi solo itu sampai di penyisihan mau 30 besar The Chair. Sampai The Chair. Nah abis itu baru akhirnya dipertemukan sama 4 orang lainnya. Jadi aku berlima grupnya. Nama grupnya Circle of Fifth gitu. Tapi kenapa akhirnya nggak bareng? Kita sebenarnya masih tetap jalan. Nama Circle of Fifth-nya masih tetap jalan. Cuma kita juga ada maksudnya project solonya masing-masing gitu. Jadi masing-masing juga ada maksudnya jalan project yang ada yang jadi solo, ada yang mungkin ke acting, ada mungkin juga yang ngeluarin apa project-project atau jadi produser kayak gitu-gitu, bikin lagu gitu juga ada di grup kita. Gimana kan kamu dari awal biasanya nyanyi sendiri tuh ya. Terus tiba-tiba di X Factor dijadiin grup. Itu awalnya aku emang nggak bisa terima juga sih. Oh gitu. Wow. Awalnya nggak bisa terima. Jadi di grup aku tuh isinya 5 orang. Namanya ya kita sebut aja ada Kemal, Rafli, Cinta sama Airin. Dari pas dijadiin grup waktu itu mentornya tuh kayak ngomong gini, coba dari kalian semua siapa yang nggak setuju atau maksudnya berat hati untuk dijadiin grup gitu. Soalnya kan kalau nggak oke jadi grup kan artinya kan tereliminasi kan. Terus aku angkat tangan lah. Sama Rafli ini. Terus kayak kenapa? Soalnya kita nggak pernah punya pengalaman. Karena memang aku juga dari kecil itu nggak bisa nyanyi. Bukan nggak bisa nyanyi ya Kak.
tidak terbiasa lah ya untuk nyanyi bareng-bareng vokal grup kayak gitu-gitu, pecah suara juga gue nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya gue di grup gue juga suara satu aja gitu karena nggak bisa pecah-pecah suara lagi. Cuma akhirnya dengan berjalannya waktu percaya sama progres dan ternyata kita jadi solid. Solid. Hari ini Angel itu datang ke sini dengan single debut terbarunya berjudul Tertaut. Ini bercerita tentang apa nih? Pasti biasanya kan cinta ya, tapi cinta yang seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya Tertaut ini ceritanya tentang kayak dia berada di sebenarnya satu lagu ini kayak proses dalam satu hubungan aja. Kayak awalnya dia tuh dalam hubungan tuh yang toxic relationship, tapi dia cuma kayak iya aja gitu kan. Pacarnya mau bilang apa dia iya aja sampai di titik yang dia udah muak, kayak gue nggak bisa nih, gue harus cabut kayak gitu. Jadi lagunya tuh menceritakan proses dari dia masih kayak gitu sampai dia yang kayak udah muak banget. Kenapa milihnya temanya itu? Karena I love ballad. I love ballad dan aku suka galau-galau gitu. Dan kebetulan dikasih lagunya juga yang pas. Gitu. Tapi emang kamu warna suaranya atau tekniknya tuh emang lebih ke arah lagu-lagu yang seperti ini atau gimana? Kayaknya ya, mungkin orang mungkin ngeliatnya kayak gitu ya. Karena aku lumayan suka ngebawain lagu-lagu yang kayak ya lagu-lagu galau lah Kak. Kalau misalnya di Indonesia senior kayak ada Kak Malini, Kak Liodra kayak gitu kan lagunya banyak yang ballad-ballad gitu kan. Seperti itu. Pas awal dikasih Tertaut ini gimana kamu? Sebenarnya ini itu bukan lagu, harusnya bukan lagu pertama aku. Kenapa? Jadi awalnya itu aku udah isi demo sendiri untuk lagu yang pertama dan kedua, dan ballad juga. Cuma bukan ini. Terus pas aku, karena ini kan baru project pertama aku as a VMC artis juga kan, karena aku baru sign juga sama labelnya. Pertamanya itu harusnya lagu yang lain. Terus pas udah mau deket-deket recording si Tertaut ini, 2 minggu sebelumnya baru dikasih materi lagu ini. Baru kayak Angel dengerin ya. Terus 2 minggu kemudian kita langsung record. Gimana pas awal ngedengerin pertama kali Tertaut demonya? Waktu pas pertama kali aku suka gitu. Cuma karena aku udah di bayangan aku akan ballad banget, jadi aku udah di otak aku tuh ini akan menjadi lagu yang sangat galau gitu. Udah tahu nih part mana yang mau ditekan, dikasih power gitu. Justru itu enggak Kak. Terus gimana dong? Karena aku waktu pas di recordingnya itu sama vokal director aku namanya Kanata Syahrani, salah satu yang bikin lagu ini juga. Dia yang kayak enggak, Angel harus di sini gini. Aku kayak mikir, aku penekanannya harus di sini nih. Tapi sama Kak Natasha kayak enggak Angel di sini gini. Tapi justru aku yang kayak wow, aku enggak pernah kayak gini gitu. Sesuatu yang baru, cara belajar membawakan sebuah lagu dengan cara yang baru gitu. Berarti udah ditentuin Angel harus di part ini harus begini, part ini harus begini gitu. Supaya enggak terlalu over. Gitu. Tapi kamu sendiri emang gimana caranya mendalami lagu ini? Apakah memang punya pengalaman itu? Ada kok ya? Ada ya. Jadi gampang menjiwainya nih. Tapi untungnya aku tuh bukan tipe yang kayak harus berlarut-larut seperti lagu ini gitu kan. Seharusnya aku tak perlu terlarut gitu kan liriknya. Jadi aku tuh waktu itu sempat ada di hubungan yang toksik juga. Terus yang kayak aku ngegapin dia nih. Kalau aku tiba-tiba aku mau kayak iya, aku langsung tampar. Wow. Langsung ada tindakan ya, nggak berlarut-larut ya. Nggak ada denial dulu tuh, nggak ada. Ada sih. Setelah momen ini kan agak geter tuh. Agak geter Bray. Jadi pas agak geter pas nampar. Nampar aja dulu tapi habis itu kepikiran ya. Terus lumayan lah ya, kurang lebih sampai saya mau rilis ini saya baru mungkin bener-bener. Kayaknya sih gitu ya. Baru-baru ini berarti. Baru fresh from the oven. Untuk kamu, gitu untuk kamu. Gimana, sakit nggak ditampar Angel? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, kok enggak? Kenapa? Nggak tahu. Soalnya dia kayak kamu ngegapin dia di mana? Enggak ngegapin, sebenarnya konsepnya kayak aku rumpi nih kita. Seru kan? Lebih tepatnya kayak aku ngelihat aja kalau misalnya emang dia udah nggak sayang sama gue gitu. Ketahuan ada gitu, maksudnya kayak kayak gini ternyata selama ini. Gitu. Kalau emang nggak sayang tuh nggak apa-apa sebenarnya. Udah mulai ini nggak, dia tuh udah mulai ngilang. Iya. Ya kan? Dan yang aku sebelnya lagi ya Kak,
itu aku baru 1 minggu setelah aku ulang tahun yang ke-17. Ih, jahat banget kamu. Siapa tuh orang itu jahat? Padahal dia sebelumnya tuh nge-surprisein dari Tebet sampai ke Tangerang. Bohong banget kamu surprisein dia. Ngapain kamu pembohong dia, jangan percaya. Cowok-cowok emang kayak gitu, Jel. Iya kan? Sorry. Gak semua cowok. Sorry ya, gak semua laki-laki ya. Tidak semua laki-laki seperti itu. Temui aja yang seperti itu. Iya, termasuk Anda ya. Anda juga saya temui. Iya juga ya. Bapak anak Tangerang ya katanya. Iya benar. Orang Tangerang lagi. Kita akan ngobrol lagi seputar bagaimana sih pembuatannya. Benar, prosesnya. Terus prosesnya siapa aja orang di balik pembuatan lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, listeners, tetap di Viradia siaran bareng Angelina Punjani.